Dulu zaman Bung Karno juga pembela agama di penjara semua. Buya Hamka, Muhammad Nasir, Muhammad Saad, semua di penjara. Sekarang dicari-cari juga, cari-cari. Gara-gara kerumunan aja diancam 10 tahun penjara. 18 pasal berlapis. Giliran ngembat dana bansos, nggak ada ceritanya sampai sekarang. Kita 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Dia 17M. Nggak ada beritanya sampai sekarang. Tadi apain dia? Dengan Quran. Kata Quran, ya ayuhan nas, manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal lagi baik. Nah, makanlah yang ada di bumi, jangan mau makan yang ada di langit, bukan makananmu itu. Makanan kita yang mana? Yang di mana? Yang di bumi ini, genjer, kangkung, itu makanan kita. Halalan, yang halal. Cukupkah halal? Tak cukup. Ada thayyiban, baik. Udah tahu kolesterol tinggi 450, dibantainya makan otak kambing 5 piring. Kata supirnya, Pak, aduh Pak, bahaya Pak, Bapak nggak boleh lagi makan otak kambing Pak, nanti ibu marah. Diam kau, mulut saya, duit saya kupecat kau nanti dari supir. Diam aja kau, awas kalau istriku tahu. Dia makan 5 piring. Besok pagi mencong mulutnya. Kata supirnya, kenapa mencong Pak? Entahlah kau rakus. Sesuatu yang tak baik kau makan. Udah tahu sakit mah, makan pulut, muntah darah lah. Kalau udah sakit mah parah, makan bubur. Datang dia makan gemblong pula dia. Enak memang, tapi besok berak darah dia. Karena Allah katakan makan yang ada di dunia yang halal lagi baik. Jangan dilawan Quran. Sudahlah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Tambah lagi ayat lain. Kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, jangan rakus. Allah nggak suka orang yang rakus. Itu makanya puasa ini disuruh makan buah. Lapar kita puasa seharian 14 jam. Buka puasanya buah. Kata Nabi, rutop, kurma mengkal. Kalau nggak ada rutop, kurma masak. Kalau nggak ada kurma masak, buah-buahan yang manis. Sawo, pisang, melon, semangka, lengkeng, buah-buahan yang tidak dibakar api yang manis. Kalau nggak ada buah-buahan, dengan beberapa teguk air, bisyurbatin minal ma'. Bisyurbatin minal ma', ini air. Ma' itu air yang nggak dibakar, bukan teh, bukan kopi. Air yang tidak dibakar. Kenapa? Supaya jangan rakus. Kata Imam Ghazali, makan buah itu paling sedikit 1, kurang kenyang 3 sunnahnya, kurang 3 5, 5 kurang 7, kurang 7 9, paling banyak 21. Kalau makan buah paling banyak 21. Waktu masih muda-muda saya itu buka puasa, saya udah baca kitab Ihya itu. Boleh kok 21, saya ambil piring, saya masukkan kurma 21 biji. 1 enak, 3 sedap, 5 udah kenyang, 7 tidak ada orang sanggup makan kurma 21. Ada? Apalagi pisang. Sanggup makan pisang 21. Monyet aja nggak sanggup, monyet. Monyet kasihlah makan pisang 21, nolak dia. Begitu indahnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak rakus. Buka puasa buah, sholat, pulang terawih, barulah makan sedikit. Kalau saya nggak makan, kebiasaan saya kalau sehat makan nasi waktu sahur. Saya cuma makan kurma, pisang, bakwan. Itu pun udah nggak boleh sekarang, kaki udah bengkak. Kemarin periksa asam urat 7,9.
stop, makan udang nggak boleh lagi. Selama puasa ini bakwan, 3-4 biji bakwan. Dulu dari muda begitu aja, rupanya asam urat naik. Nah, sekarang buah, nasi pun ikan aja goreng, kecap pun tak boleh lagi. Padahal nggak rakus, makan sedikit. Tapi Allah jaga kita supaya kita jangan sakit. Nabi nggak pernah sakit. Umur 63 Nabi nggak pernah sakit. Sakit langsung wafat. Kita baru umur 35 asam urat, encok, kolesterol, bengek. Kebanyakan makan. Dan yang nggak dibolehkan pun dimakan. Kata Nabi, makan buka puasa itu yang tidak dibakar api. Orang Islam sekarang buka puasa makan api. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barangkali kalau Nabi lihat umat Islam buka puasa, heran Nabi, kenapa umatku jadi ular naga semua. Udah dibilang jangan yang dibakar api, api dibakar. Degil, umat Islam ini degil tau. Kalau dinasehati, perokok itu nggak bisa dinasehati tuh. Pak, berhentilah merokok, diam kau. Kalau aku berhenti merokok, berapa banyak pengangguran akan terjadi. Jadi pahlawan dia. Kenapa begitu? Loh, pabrik rokok akan tutup. Berapa juta pengangguran. Padahal dia udah 7 tahun nganggur. Rokok meminta sama bininya dia. Soknya kalau saya berhenti merokok, berapa juta pengangguran. Macam cecak di langit-langit. Cecak di langit-langit kan gitu. Ditengoknya kita di bawah. Bunyinya. Kalau nggak kutahan langit-langit ini, benjol kepala orang. Dipikirnya dia yang menahan langit-langit. Perokok ini dipikirnya dia yang jaga supaya pabrik itu nggak tutup. Kita yang mati, yang punya kaya, yang punya rokok itu, pabrik rokok itu yang paling kaya. Rokok yang paling mahal itu, saya baca di koran, setahun mencetak 157 miliar batang rokok. 157 miliar batang rokok setahun. Kali 1000, duitnya itu 157 triliun. Orang terkaya di Indonesia yang punya pabrik rokok. Ulama pecah dua masalah hukum rokok. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Kalau saya bilang haram, karena bakar duit. Tidak ada manfaat, bakar duit. Ada yang bilang makruh, dibenci, karena bau. Tapi yang jelas dua-duanya dilarang. Makruh dilarang, dibenci. Haram dilaknat. Dua-duanya. Tidak ada satupun ulama bilang merokok itu sunat muakkad. Tidak ada. Saya pernah tanya ulama sepuh, hampir 80 tahun lah umurnya, udah tua betul. Saya tanya, Kiai merokok? Merokok. Sejak kapan? Sejak santri. Umur 7 tahun saya udah merokok. Kawan saya udah masuk kubur semua. Saya masih hidup. Dalam hatiku, mana urusan hidup sama rokok? Mati atau hidup urusannya sama malaikat maut. Saya tanya, saya boleh nanya Kiai? Boleh. Apa itu? Selama 70 tahun lebih Kiai merokok, pernahkah Kiai sekali waktu bakar rokok baca bismillah? Ditengoknya langit. Nggak pernah. Kiai aja bakar rokok nggak baca bismillah, apalagi klien. Coba tunjuk tangan yang pernah bakar rokok baca bismillah, coba. Berarti kerjaan setan itu. Nggak pakai bismillah berarti pekerjaan setan. Betul? Berhenti. Murid saya mendengar ceramah ini, besoknya dia bakar rokok, dia baca bismillah. Maksudnya mau ngelawan saya lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak enak rokok tuh. Dicobanya baca bismillah, nggak enak rokok tuh. Akhirnya berhenti merokok. Dia jumpainya saya, Pak Ustadz, Pak Kiai. Ternyata merokok tuh kalau baca bismillah tak enak lah. Ya karena setan nggak ikut situ. Bagaimana memberhentikan rokok? 21 hari jangan merokok. Menurut penelitian IPB Bogor, racun nikotin itu bertahan di darah 21 hari. Kalau 21 hari kita nggak merokok, hari ke-22 semua nikotin sudah keluar lewat air seni dan keringat, kita nggak candu lagi. Kita merdeka dari rokok. 21 hari cukup.
Sudah jutaan orang mencobanya. Bertahan 21 hari nggak merokok. Insya Allah selesai. Lama kali 21 hari. Mau yang cepat? Mau yang cepat? Mau saya ajari? Mau? Bakar tuh rokok, isap kepalanya. Itu pasti langsung berhenti. Seandainya merokok ini makruh, masuk surga lah karena makruh ya. Nanti dibariskan itu duduk di halaman surga berjuta-juta orang nangis-nangis. Malaikat nanya, kalian udah masuk surga kok nangis? Kami kepingin merokok. Kata malaikat, nggak bisa merokok di surga. Katanya di surga semua boleh, boleh merokok boleh, tapi nggak bisa. Kenapa? Di sini tidak ada api. Makanan jadi, langsung jadi. Walahum fiha ma yad'un, apa yang minta langsung datang. Rendang Padang langsung datang jadi. Soto Minang langsung datang. Soto Medan langsung datang, nggak perlu dimasak-masak, diiris-iris, nggak ada. Langsung datang. Tapi kami kepingin. Kata malaikat, boleh, tapi pindah sebelah. Di sebelah api semua. Alangkah ruginya kita melakukan sesuatu yang Allah benci seumur hidup kita. Kata Nabi, manusia mati dengan hobinya. Insyaallah ya, melalui nuzul Quran ini, carilah hobi yang mana nanti kita mati dengan hobi itu. Bapak hobinya zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu hari bisa 10.000, 200.000 kali. Nanti matinya sedang zikir. Kawan saya hobinya sholat, entar sholat, namanya Pak Tamim. Matinya sedang tahajud, sujud. Azan subuh dibangunkan istrinya, bangun Pak, masa sujudnya lama betul. Udah mati jam 2 malam. Sedang sujud tahajud. Hobinya dakwah, mati sedang dakwah. Kawan saya sedang dakwah, Abdullah namanya, lagi dakwah. Ucapkan kalimah la ilaha illallah, jatuh berat, langsung wafat sedang dakwah. Ada satu orang pembaca Quran diundang haulnya bapaknya Khofifah Indar Parawansa, menteri waktu itu, menteri sosial. Kumpullah orang, datanglah di Jawa Timur, Surabaya. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz ini, dia pun duduk. Begitu dia baca, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jatuh dia, Allah, menetes air mata saya. Ya Allah, enak betul mati sedang ngaji. Ayatnya mah ayat mati pula itu. Dialah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Wafat sedang baca ayat mati, langsung diangkat, udah wafat. Begitu saya tonton videonya, bercucuran air mata saya. Ya Allah, enak betul mati sedang ngaji. Yang paling sial hobi mancing. Gara-gara mancing nggak sholat zuhur, nggak sholat asar. Lagi mancing mati. Umat Nabi Musa itu mencari ikan, suruh sholat hari Sabtu nggak mau. Cari ikan, sholat hari Sabtu jangan cari ikan juga. Pulang cari ikan dikutuk sama Allah. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kau monyet. Pulang cari ikan jadi monyet. Gara-gara nggak sholat hari Sabtu. Kita hari Jumat suruh sholat. Bayangkan kalau kita serupa dibikin Allah sama umat Nabi Musa. Berapa banyak monyet bawa ojek. Nggak sholat Jumat. Tidak ada. Pada peringatan nuzul Quran ini, pesan saya, sudahlah, tundukkan jiwa kita dengan Quran, dengan Nabi, dan tukar hobi kita. Mudah-mudahan berlalu Ramadan, kita menjadi orang yang baru, lahir dari rahim ibu, kayaumin waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu, suci dari segala dosa dan lahir dengan hobi yang baru,
hobi yang diridhoi oleh Allah dan baginda Rasulullah SAW. Kalau hobi kita diridhoi, kita dipanggil masuk surga nafsunya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i. Wahai nafsu yang sudah ikut aturan Allah, nggak mau yang lain. Bejat nggak mau lagi, yang mau aturan Allah aja. Datanglah irji'i ila rabbiki radiyatan mardhiyah. Datanglah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho, maka Allah akan memberi keridhoannya kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dengan hamba-hambaku kata Allah. Wadkhuli jannati, masuklah kau ke surga. Orang yang dipanggil masuk surga itu yang nafsunya sudah tak mau yang lain selain agama. Zina udah nggak mau, mencuri udah nggak mau, bohong udah nggak mau, makan riba udah nggak mau, menipu nggak mau lagi, maunya agama aja. Masuk surga dipanggil nafsunya. Mudah-mudahan kita nanti mati dipanggil di akhirat nafsu kita, nafsu yang mutmain, yang mau ikut aturan Allah dan Rasul. Sampai sini aja karena mau takziah. Maafkan saya pun kurang sehat ya. Tapi saya bahagia sekali bisa dakwah ke Dumai, karena ini dulu kan satu negeri dengan ibu saya orang Rohil ya, ibu saya orang Rohil. Rumah saya masih ada di Jalan Selamat, sedang saya perbaiki. Mungkin habis saya raya ini mau saya buat rumah mengaji Umar Sukri kakek saya. Rumah itu jatuh ke saya, udah saya ganti lantainya semua, tiangnya udah diganti, dindingnya udah saya pesan 1 ton. Nanti insya Allah halamannya udah saya timbun. Nanti rumah mengaji anak-anak di situ gratis, nggak usah bayar. Gaji gurunya 1,5 juta, bikinkan rumahnya di belakang. Tentu mau dia dapat rumah gratis kan. Tapi rumah tuh rumah mengaji. Saya tidak tukar bentuknya, semuanya sama, catnya semua saya buat sama. Seperti waktu saya kecil-kecil, kalau pulang ke Bagan Siapi-Api melihat kakek saya Umar Sukri. Kakek saya itu orang Labuan Tanggo. Nama bapaknya orang kaya Sukri. Salah satu famili kami itu Dr. Tabrani Rab. Dr. Tabrani Rab itu paman saya di ibu saya, Profesor Dr. Tabrani Rab. Nah, jadi saya udah lapor sama keluarga semua. Rumah itu sedang saya ganti papan-papan yang rusak. Mudah-mudahan 1 bulan ini saya bisa dipakai untuk mengaji. Saya tidak akan jual sampai hari kiamat. Tetap rumah mengaji Umar Sukri. Terima kasih atas segala perhatian. Ini ada madu Pak, madu hutan Sumatera Barat. Ini madu asli, sudah diperiksa BP POM, ini ada PERT bahwa ini madu asli. Tidak usah khawatir, diminum untuk kekuatan kita puasa. Dan yang ini minyak kesturi. Minyak kesturi ini minyak yang dipakai untuk kelambu Ka'bah. Jadi kalau kita mau cium Ka'bah belum pernah ke sana, cium ini. Ini kesukaan Nabi, namanya misik. Orang Melayu menyebutnya kesturi. Ini nggak bisa dijual dengan baik karena kena COVID. Jadi terpaksa minta jualkan saya. Kemana-mana saya dakwah, saya bawa ini. Duitnya bisa menghidupi keluarga-keluarga penjual madu dan penjual misik ini, dan menyekolahkan anak-anaknya. Sekarang ini nggak sekolah, di rumah, tapi bayar juga uang sekolah penuh. Penuh nggak? Itulah ajaibnya Indonesia. Kita nggak sekolah di rumah sekolahnya, tapi bayar uang sekolahnya penuh. Harusnya kan gratis kan, orang kita nggak datang ke sekolah kok. Mana ada Indonesia mau gratis? Kalau saya presiden mungkin baru bisa. Tak mau saya Pak, saya jadi pejabat tidak mau. Dari dulu saya menolak. Ditawarkan Pak Harto, nawarkan Taufik Kimas, menawarkan Gus Dur. Saya memilih jadi guru saja. Jadi guru enak, bebas, tidak bisa diatur-atur oleh pejabat. Kalau kita digajinya besok-besok diaturnya, bikin begini, katanya. Ah, kau udah jadi komisaris, katanya. Oh iya. Tidak mau. Kita bisa membantah. Kenapa? Saya ini orang agama. Kalau tidak betul menurut Quran hadis, saya pasti lawan. Nanti kamu akan kami tekan. Dibunuh pun nggak apa-apa. Betul? Betul nggak? Dibunuh pun nggak apa-apa. Kalau membela agama kita dibunuh nggak apa-apa. Dulu zaman Bung Karno juga pembela agama di penjara semua. Buya Hamka, Muhammad Nasir, Muhammad Saad, semua di penjara. Sekarang dicari-cari juga, cari. Gara-gara kerumunan aja diancam 10 tahun penjara. 18 pasal berlapis. Giliran ngembat dana bansos,
Nggak ada ceritanya sampai sekarang. Kita 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Dia 17M. Hah? Nggak ada beritanya sampai sekarang. Tadi apain dia? Kita harus tetap bersuara. Ulama kalau diam saja melihat kebatilan, di akhirat akan dipasang kekang dari api neraka ke mulutnya, dan ulama ini akan diseret masuk neraka 70 tahun lebih dulu dari para penyembah berhala. Saya nggak mau. Lebih baik saya dimusuhi daripada kami ikut bergabung dalam kebatilan-kebatilan itu.